Pernahkah kamu merasa waktu berjalan terlalu cepat atau justru terlalu lambat? Pernahkah kamu berkata, andai aku punya lebih banyak waktu? Tapi bagaimana jika aku katakan, waktu itu sebenarnya tidak pernah ada? Bagaimana jika selama ini kita hidup dalam ilusi terbesar yang diciptakan manusia itu sendiri, yaitu waktu? Tapi tunggu dulu, ini bukan teori konspirasi. Ini adalah kenyataan yang membingungkan, namun juga membebaskan. Dan hari ini, aku akan membawamu masuk ke dalamnya. Waktu adalah sesuatu yang kita ukur dengan jam, kalender, atau notifikasi Google Calendar. Tapi, pernahkah kamu bertanya, apa itu waktu sebenarnya? Apakah waktu itu nyata atau hanya alat ukur? Mari kita tarik napas sejenak dan mundur jauh ke masa lalu, bahkan sebelum manusia menciptakan angka. Di alam semesta, tidak ada jam dinding yang tergantung di langit. Bintang tidak tahu bahwa mereka sedang berada di tahun 2025. Planet tidak saling berkata, ayo, sudah pukul 3 sore, waktunya rotasi. Semua ini, konsep jam, menit, detik, tanggal lahir, dan hari ulang tahun adalah ciptaan manusia itu sendiri. Lalu untuk apa? Untuk mengukur perubahan. Karena perubahanlah yang nyata, bukan pada waktunya. Analoginya seperti ini. Coba kalian bayangkan, kamu punya gelas yang kosong, lalu gelas itu kamu isi air ke dalamnya. Air itu sendiri kita ibaratkan sebagai perubahan, dan gelas adalah waktu. Tanpa air, gelas itu tidaklah berguna. Begitu juga dengan waktu. Tanpa perubahan, waktu tak punya arti. Artinya begini, yang kita alami bukanlah waktu berlalu, tapi perubahannya. Perubahan cahaya, perubahan suasana, perubahan usia, dan perubahan emosi. Albert Einstein pernah bilang, waktu adalah ilusi, tapi ilusi ini sangatlah keras kepala. Contohnya, astronot yang berada di luar angkasa, khususnya dalam perjalanan luar angkasa, mengalami waktu yang berjalan sedikit lebih lambat dibandingkan mereka orang yang berada di bumi. Hal ini disebabkan oleh kombinasi efek gravitasi dan kecepatan relatif mereka. Dan saat dia kembali ke bumi, dia akan sedikit lebih muda daripada saudara kembarnya yang tinggal di bumi. Ini disebut dengan time dilation atau pelebaran waktu. Artinya, waktu itu tidak tetap, tidak mutlak. Waktu bisa berbeda bagi setiap orang tergantung dari bagaimana dia bergerak di ruang semesta ini. Coba kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua pernah merasakan ini. Di saat kamu sedang menunggu seseorang terlambat 1 jam, rasanya seperti seumur hidup. Tapi ketika kamu sedang liburan dengan orang yang kamu cintai, 3 hari terasa seperti hanya 1 kedipan mata. Apa yang berubah? Apakah waktunya? Jelas tidak. Yang berubah adalah emosimu, fokusmu, dan kesadaranmu. Jadi, waktu itu bukan sesuatu yang kita alami secara objektif, tapi subjektif. Otak kita menyimpan masa lalu dalam memori dan membayangkan masa depan dengan ekspektasi. Tapi, satu-satunya yang benar-benar nyata adalah saat ini, detik ini, tarikan nafas ini, dan kesadaran bahwa kamu sedang menonton video ini, yaitu sekarang. Waktu itu bukan musuhmu.
bukan sesuatu yang harus kamu kejar, dan bukan kekurangan yang harus kamu panikkan. Waktu itu tidak pernah ada, yang ada adalah hidupmu. Jadi, daripada terus berkata, "Aku tidak punya waktu," tapi coba mulailah bertanya, apa yang sedang berubah dalam hidupku sekarang? Apakah aku hadir dalam perubahan itu? Coba sadari ini, setiap detik yang kamu pikir terbuang, sebenarnya adalah detik yang kamu tidak sadari yang sedang kamu hidupkan. Jadi, jangan tunggu waktu yang tepat, karena tidak ada waktu, yang ada itu adalah keputusan. Jika video ini menyentuh pikiranmu, bagikan ke teman yang kamu rasa sedang dikejar waktu. Coba komentar di bawah, apa momen terakhir dalam hidupmu yang terasa melambat atau terlalu cepat? Dan ingatlah, kita itu tidak hidup dalam waktu, kita itu hidup dalam kesadaran. Jadi, selamat datang di kebohongan dan selamat bangun di kenyataan.